Pernah dengar suara sound system begitu keras? Sampai kaca rumah bergetar, bahkan pecah. Kalau kaca bisa hancur karena suara, bagaimana dengan telinga manusia? Hari ini, kita akan membongkar fakta ilmiah di balik kebisingan ekstrem dari sound horeg. Apakah benar suaranya bisa merusak telinga, bahkan menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang? Mari kita bongkar faktanya. Sebelum lanjut, bantu subscribe dulu ya, supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Apa itu sound horeg? Sound horeg adalah istilah populer di Indonesia. Biasanya merujuk pada speaker, modifikasi bervolume tinggi yang sering dipasang di mobil atau truk. Tujuannya hiburan jalanan, tapi di balik hiburan itu ada potensi bahaya yang serius. Berapa dB suara sound horeg? Mari kita bicara soal angka. Tingkat kebisingan diukur dalam satuan desibel atau dB. Percakapan normal berada di kisaran 60 desibel. Lalu lintas padat bisa mencapai 85 desibel. Sementara sound horeg bisa menembus 110 hingga 130 desibel, bahkan lebih. Tergantung jarak dan alat yang digunakan. Apa dampaknya untuk telinga? Organ pendengaran manusia memiliki batas toleransi. Paparan suara di atas 85 desibel selama beberapa jam sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan. Jika melebihi 120 desibel, suara bisa menimbulkan rasa sakit langsung di telinga. Dan pada level 130 desibel ke atas, risiko tuli permanen meningkat drastis. Jadi, jika suara sound horeg bisa membuat kaca rumah pecah, apakah kita masih merasa aman berdiri dekat dengan sumber suaranya atau membiarkan anak-anak dan lansia terpapar begitu saja? Kenapa kaca bisa pecah? Kaca bisa pecah karena getaran dari frekuensi tertentu. Fenomena ini disebut resonansi. Jika frekuensi suara yang dipancarkan sama dengan frekuensi alami kaca, maka kaca akan bergetar dan akhirnya pecah. Ini bukan sulap, ini sains. Apa yang terjadi di telinga? Telinga kita terdiri dari bagian luar, tengah, dan dalam. Gelombang suara masuk melalui saluran telinga, mengguncang gendang telinga, dan diteruskan ke koklea di telinga dalam. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di koklea yang bertugas mengirimkan sinyal suara ke otak. Kerusakan pada sel ini bersifat permanen, tidak bisa dipulihkan. Siapa yang paling rentan? Anak-anak, lansia, dan mereka yang sering terpapar suara keras. Anak kecil memiliki organ pendengaran yang lebih sensitif, sementara lansia memiliki sistem pendengaran yang sudah menurun secara alami. Jika ditambah paparan sound horeg, efeknya bisa jauh lebih buruk. Apa tanda telinga mulai terganggu? Beberapa tanda awal gangguan pendengaran antara lain, telinga berdenging atau dikenal dengan tinnitus, sulit mendengar dalam keramaian, rasa nyeri saat mendengar suara keras. Jika ini terjadi, sebaiknya segera konsultasi ke dokter THT. Apa yang bisa dilakukan? Pemerintah daerah di beberapa wilayah sudah mulai membatasi penggunaan sound horeg, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi kunci utama. Gunakan sound system secara bijak. Hindari paparan langsung, terutama untuk anak-anak, dan gunakan pelindung telinga jika berada di sekitar suara ekstrem. Kesimpulannya, sound horeg memang bisa menghadirkan hiburan, tapi jika tidak dikendalikan, ia juga bisa menjadi ancaman serius untuk rumah dan untuk telinga kita. Kalau kamu setuju bahwa suara keras bisa jadi bahaya tersembunyi, bagikan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.